Oke. Di ITS sendiri STP ya ini ekosistem tech lah intinya ya. Layanannya teknis, pengembangan teknologi, inkubasi bisnis teknologi pendukung. Ini yang layanan-layanannya, terus wilayah kerjanya. Jadi STP itu kalau lihat dari TKT-nya kita TKT 6 sampai ke 6 ke 9 ya. 6 sampai ke 9 itu masuknya. Jadi mulai dari user tes prototipe jadi sampai prototipe diproduksi gitu. Gitu. Kalau ITS sekarang konsepnya dengan topik penugasan ITS. Jadi menariknya adalah kalau kita lihat rektor ITS sekarang, beliau sebelumnya adalah 2 kali rektor Universitas Telkom di Bandung. Apa yang terjadi dengan Telkom di Bandung? Tahun 2020, jadi 2019 ya, mereka menjadi nomor 1 di segi HKI atau paten itu. Patennya banyak banget itu. Nomor 1 di Indonesia menang. Nah, jadi konsep yang dijalankan oleh Profesor Muhammad Asyari waktu itu di sana adalah dia coba mengembangkan banyak banyak sekali produk inovasi di Telkom dan berhasil. Nah, itu yang kemudian dibawa ke ITS ingin diterapkan di ITS. Memang jadi berat karena kita baru baru bekerja dengan konsep seperti ini, tapi ya kalau mau maju ya harus kayak gitu ya. Dan ini spin-off itu berarti apa? Startup yang kemudian sudah berdiri sendiri di luar. Ini ada Bumi Mandala, ada Brajawana, ada PT ITS, AISTS, dan sebagainya. Ini layanan HKI, layanan HKI mulai dari apa? Pendampingan penyusunan, pendaftaran, pemeliharaan, pemanfaatan kompensasi HKI. Ya ini sebenarnya ya, gitu. Uh, Jadi kalau misalnya ingin HKI desain apa ingin mengajukan HKI bisa ke DIKST, terus klinik riset inovasi produksi. Ini mulai dari penyusunan proposal untuk pendanaan sama implementasi risetnya, nyari marketnya gitu. Siba inovasi, saya untuk ada inovasi-inovasi dari RISPRO dari apa itu biasanya dipandu untuk kesananya dan sebagainya gitu ya. Untuk mahasiswa mulai dari kajian sama konsultasi, riset pasar, riset inovasi, desain pengembangan produk itu juga di ini. Yang lain ini pendampingan ya seperti ini. Ada mitra Indonesia dan mitra startup ITS, terus ekosistem hilirisasi sendiri di ini di apa di ITS masih semuanya rata-rata di bawah ITS Technoscience ya, di bawah ITS Technoscience untuk ininya. Kawasannya kita punya ada STP otomotif, STP maritim, industri kreatif sama robotika gitu. Nah, ini program-programnya yang tiap-tiap ini PUI PUI itu pusat unggulan inovasi ya. Jadi inovasi-inovasi yang memang jadi unggulan. Jadi di Indonesia itu pusat unggulan inovasi itu setiap universitas boleh mengajukan. Jadi kalau udah ada di satu universitas maka universitas yang lain nggak bisa ngajukan. Jadi mereka akan fokus ke riset di bidang itu. Nah, untuk mahasiswa sebenarnya kelebihannya DIKST ini di sini adalah membuka kesempatan untuk magang di STP maupun di PUI, di Pusat Unggulan Inovasi, untuk belajar bagaimana sebuah sebuah teknologi dikembangkan di PUI itu atau sebuah ide menjadi sebuah produk dan sebagainya gitu. Nah, industri kreatif, nah, robotik udah lewat aja. Ya, ini dari kantor teknologi sendiri kalau kita lihat HKITS-nya lumayan naik terus 2020 sampai 103 karena memang kita genjot terus untuk ininya untuk HKI. Nah, terus inkubator bisnis ya ini Tinan inkubatornya sampai saat ini 2018 ini 11 Tinan. Apakah kemudian ini full masih bertahan sampai sekarang? Anda bisa cek sendiri nanti di antara yang 2018 sampai ini mana yang masih survive ya. Ya. Nah, sini yang 2020 ada ini. Kalau layanan bisnis inovasinya dari Intex, startup farming, inkubasi sama investasi. Ya. Jadi pasti ya, kalau ada ide, syarat untuk masuk ke Intex adalah ada prototype. Jadi target syarat utamanya ada prototype sama ini ngebawa user. Kira-kira usernya siapa?
Itu sudah harus ada bayangan, usernya siapa. Nggak masalah belum punya koneksi ke user, nanti akan dibantu untuk connect ke user. Nah, tapi kalau sudah punya connect ke user, karena untuk mahasiswa kadang akan lebih susah ya untuk connect ke user. Tapi kalau ini nanti bisa di connect. Terus kemudian apakah akan dibentuk setup atau enggak? Nah, jadi gini, kalau di ITS, kalau di luar negeri waktu itu dari ide, waktu itu saya nanya ke teman-teman di TTO. Jadi karena saya waktu itu bikin startup di TTO di NTNU Rotterdam Norway, saya nanya berapa banyak ide yang masuk tiap tahun. Nah, tanya kita, ya, ide yang masuk kira-kira mungkin 60-an gitu, 60-an ide. Dari 60 ide itu berapa yang dibuat startup? Hanya 10. Gitu. Jadi mereka akan melihat apakah dari ide itu, dari marketnya itu layak untuk di didanai lebih lanjut atau dikembangkan lebih lanjut. Gitu. Kalau memang enggak, ya udah di stop aja. Ngapain dikembangkan? Kenapa? Karena mereka tidak akan survive di data valley gitu. Nah, misalnya tidak ada uniqueness, tidak ada solving yang krusial dan sebagainya gitu. Ya. Nah, ketika sudah memang ada nilainya di sana, maka dibuat startup. Karena buat startup itu bukan cuma bikin, terus selesai. Enggak ya. Bikin, ada uang, terus kemudian untuk running startupnya sendiri butuh tambahan uang. Nah, siapa yang membayarin tambahan uangnya ini di startupnya ini? Nah, kalau di Indonesia, siapa yang bayarin running di awalnya ini ketika startup forming adalah inisiasi pra startup. Yaitu kita apply funding 200 juta itu. Itu untuk running. Nah, itu biasanya jangkanya 1 tahun. Nah, nanti kalau udah pra startupnya jadi startup, baru kemudian tahun kedua kita apply funding inisiasi startup 500 juta gitu. Untuk user trial produknya. Inkubasi ini tahapan di mana startupnya di ini ya dikembangkan lah istilahnya, dikembangkan, di mentoring, dibantu dicarikan market, dibantu solving problem dan sebagainya. Terus baru kemudian kalau sudah inkubasinya oke, dia survive, produknya ada customer yang tertarik, kemudian ditawar-tawarkan ke para manajer-manajer investasi atau ke ini ke investor-investor yang terbiasa ini atau ke perusahaan-perusahaan yang tertarik gitu. Nah, itu kemudian kalau ada investasi dari yang lain masuk, maka kemudian dikembangkan dan biasanya jadi spin-off dari ITS. Spin-off-nya dari ITS. Oke, nilai inkubasi. Jadi konsep untuk berwirausaha banyak. Ya, beberapa contoh ininya startup dari ITS, Bumi Ibu, terus Dolen, saya kurang tahu masih ini. Terus Java Drone, Seniora Education, ya ini kontribusinya secara pendanaan, karya inovasinya. Jadi kalau kontribusi untuk ITS kira-kira 30% ya kayak inovasinya itu. ITS punya saham biasanya di perusahaan startup itu rata-rata 10-30%, tergantung seberapa banyak dana yang bersedia dimasukkan oleh ITS. Gitu. Ya. Ini dampak dari masyarakat, terus pelatihannya ya, pelatihan-pelatihannya, layanan-layanannya mulai dari ini, dari laboratorium dan sebagainya, fasilitas-fasilitas pendukungnya. Terus ini beberapa karya inovatif ITS yang sampai saat ini sudah well known. Pertama IKAR, walaupun mobilnya nggak jalan lagi, masih di kandang. Sempat jalan waktu itu, sebentar aja, habis itu pandemi ya masuk kandang lagi. Ya. Terus iBot sudah ada yang pesan biasanya. Terus Antasena, Gesit, ini sudah diproduksi sampai saat ini 21,5 M penjualan 2020. Semoga nanti bisa lolos dari Data Valley ya. Terus kerjasama industri untuk mobil, untuk bioetanol. Ya. Sini untuk apa? Electric vehicle ya. Untuk itu konsepnya seperti apa? Desain, nah ini kerjasama produksi, jadi desain kereta, nah, ini salah satu yang dilakukan oleh teman-teman kita di desain produksi. Jadi salah satu
HKI yang paling banyak muncul itu dari teman-teman di Fakultas Desain Produk sebenarnya, karena mereka sekali gambar sketch gitu jadi HKI desain industri gitu. Ya, sketch kayak gini jadi HKI desain industri. Ini sleeper seat misalnya, yang dipakai di kereta jarak jauh. Terus untuk kereta medium speed train sama high speed train ya, ini juga ya. Raisa ini salah satu produk ETS, robot Raisa ya, sampai saat ini masih diproduksi dan ada terus pemesannya. Ini beberapa produk COVID yang dikembangkan di ITS, Violeta, bed transfer, Avid, ya, ventilator, mask COVID, terus apa, face shield sama sanitizer yang ITS, bilik ozon dan sebagainya. Ada juga Haswit, terus yang Bumi Mandala, ini kereta yang didirikan oleh Bapak Joko Pakringul istilahnya, kerjasama dengan Unair. Dia bikin prostetik ya, prostetik ini artificial prostetik. Ini yang lain, story planning. Ya. Ini contoh-contoh yang dari ITS. Ini ITS Food juga ya. Terus yang lain dengan Pemda juga kerjasama gitu kan. Ya ini layan-layanannya. Nah ini tugasnya. Oke, itu tentang STP. Tapi intinya STP adalah kawasan yang seharusnya dibuka untuk membantu siapapun user. User dalam hal ini adalah dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memanfaatkan proofing teknologi konsep, sehingga karena dia tidak memiliki akses yang mencukupi, sehingga dia bisa melakukan proofing prototype konsep itu dengan baik ya, dan terekod dengan ini. Itu targetnya. Ya, itu mungkin dari saya untuk kuliahnya. Silakan ada pertanyaan. Ini untuk tugasnya. Ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya ya ini sih, inovasi itu kan hubungannya bukan cuma pingin kaya ya, kita pingin kaya atau apa enggak sih. Tapi sebenarnya apa yang ingin kita sumbangkan lah untuk negara ini. Karena Indonesia boleh dibilang memang kita sangat ketinggalan ya, sangat ketinggalan. Jadi makanya harapannya dengan banyaknya inovasi kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Karena negara-negara lain sudah jauh duluan melesat dibandingkan kita. Kita ketinggalan. Makanya harapannya justru yang muda-muda ini yang bisa fresh mind lah, fresh mind. Nah, kan sekarang bukan zamannya lagi selesai kuliah cari kerja gitu. Apalagi di masa kayak gini tambah susah nyari kerja. Susah nyari kerja, perusahaan juga tahan diri. Maka justru kesempatan untuk berinovasi sangat banyak. Ya, ya untuk elevator pitch PPT ini 10 maksimal itu 10 slide ya. 10 slide itu bisa 5 slide. 5 slide itu isinya pertama adalah idenya itu apa, idenya, terus manfaatnya, nah terus 3 itu cara mewujudkan atau produk ini, kemudian berisi juga roadmap produknya itu mau diapain gitu, ditesnya di mana gitu, terus diharga kayak apa gitu. Terus tantangan-tantangan yang ada mungkin sama tim di belakang, nah itu dan bagian kerjanya, timnya ya, timnya siapa aja, pasti harus ada timnya. Nah, pembagian kerja nggak terlalu signifikan. Itu dari saya. Ada pertanyaan lagi? Permisi Pak. Ya silakan. Ini sebenarnya saya tanya tugas ini sih Pak. Saya bertanya terkait presensi UAS 40-nya bagaimana ya Pak? Presensi UAS 4041 ya. Nah, saya coba bisa akses nggak ya? Coba. Kalau 41 kayak sepertinya sudah dibikin. Saya cek di saya ada nggak akses ke ini. Ke Wastek 40 coba sebentar.
Di saya nggak ada, jadi saya nggak bisa absen juga. Oke, berapa? Ini yang kelas berapa ini? Kawasan teknologi 40 ya? Nggak ada ya? Mungkin nanti nanya langsung ke ini, ke Bu siapa ya? Dosen utamanya. Ke kelasnya ya. Iya, ke ini, kelasnya aja. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Baik. Yang lain? Mungkin ada yang mau share yang sudah kepikiran untuk ide PKM-nya apa? Inovasi nggak harus produk ya, nggak soal harus produk ya. Sistem kebijakan itu juga inovasi loh. Ya silakan. Nggak ada? Nggak ada yang tertarik ya jadi inventor ini ya? Maaf Pak, izin bertanya. Ya silakan. Untuk idenya itu apakah masih berhubungan dengan materi minggu kemarin Pak tentang Sustainable Development Goals? SGD itu. Ya Pak. Atau boleh beda lagi untuk idenya? Kalau saya sih bebaskan aja. SGD itu kan istilahnya untuk kebijakan yang ingin dikembangkan. Jadi target ininya ya, target kebijakan di Indonesia itu inginnya ngikutin SGD itu, karena itu yang apa istilahnya area-area yang memang butuh secepatnya di solving problem-problemnya. Gitu. Tapi kalau mau di luar itu ya nggak ada masalah. Oh, baik Pak. Ya. Oke. Yang penting menarik ya. Saya tempat ketemu lulusan teknik material ITS angkatan 2000 lulus 2019 mereka. Ya 2018 mereka lulus, kemudian setelah lulus mereka sepakat bikin startup 3D printing. Namanya 3Dco sekarang. Jadi awalnya mereka ya bikin services 3D printing aja. Jadi menerima service printing 3D gitu. Tapi setelah saya diskusi dan nanya ke mereka, targetnya apa ini? Gitu. Oh, kita ingin jadi perusahaan yang supply alat 3D printing. Gitu. Bukan cuma ngeprint 3D. Gitu. Nah, mereka bergerak mulai dari services gitu. Jadi kalau ada 3D printing yang rusak, mereka bisa bantu service. Gitu. Terus mulai bikin covernya, mulai bikin 3D printing sendiri gitu. Sampai akhirnya nanti targetnya adalah bikin mesinnya sendiri. Gitu. Nah, ke arah sana. Jadi memang sebuah bisnis harus develop ya, develop. Lihat marketnya juga. Karena kan 3D printing makin murah sekarang. Dengan 2,5 juta aja udah dapat yang bagus 3D printing. Yang lain silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi untuk PKM yang kita hasilkan nanti, apakah dibebaskan jenisnya, misalnya kayak PKM GT, PKM GFK, atau memang fokus ke PKM kewirausahaan mungkin yang lebih cocok dengan bahasan hari ini, seperti itu Pak? Rasanya nggak ada limitasi kalau untuk PKM-nya. Saya ada nggak dari awal dosennya untuk target? Karena PKM-nya itu proposal PKM-nya adalah nanti luaran dari kuliah ini kan, nilai kalian tergantung itu kalau nggak salah. Ya nggak? Iya Pak. Iya kan? Iya, berarti saya ingin memastikan lagi ya Pak, jika memang PKM-nya kita tidak berorientasi pada keuntungan atau profit, bisnis model kanvas ini nanti boleh tidak dibuat gitu ya Pak? Nah, tapi impact yang harus dilihat. Ya. Jadi bisnis model kanvas ini sebenarnya bukan value ke money aja ya, tapi value ke sosial itu juga sama-sama impact. Sebenarnya lebih ke arah impact-nya ya. Dan baik, harus diingat, harus diingat inovasi itu nggak melulu ujungnya harus dapat duit ya, harus dapat untung enggak. Ketika kita bisa meningkatkan hajat hidup orang lain, gitu,
Itu sebuah impact juga yang sangat bagus. Itu juga sebuah inovasi. Kan banyak kalau di FV itu ada banyak video-video ya, yang dibuat ya tentang inovasi kecil-kecilan lah, inovasi kecil tapi mereka impact-nya besar. Misalnya kayak di Afrika, air tanahnya kan susah ini. Air tanahnya susah untuk ditimba kan. Akhirnya bikin pompa. Pompanya diputerin sama anak-anak dengan mainan putaran gitu loh. Jadi anaknya suruh main sambil main muterin itu. Akhirnya bisa keluar. Ada banyak. Nah itu impact ya, sosial impact. Oke, yang lain ada nggak? Oke, kalau nggak ada, Pak, gimana? Yes. ini nanti hasil akhirnya itu cuma proposal doang, apa kita harus eksekusi? Yang mana? Ya ini idenya nanti itu nanti harus dieksekusi atau hanya sekedar proposal doang? Ide ya ini nggak harus dieksekusi. Kalau bisa dieksekusi, alhamdulillah. Nanti kan kelihatan apakah itu layak dieksekusi atau enggak. Jadi kalau pitch composition itu biasanya dia selecting ya, proses seleksi ide kalau gampangnya gitu kan. Pitch camp atau elevator pitch ini proses seleksi ide sebenarnya. Apakah idenya layak untuk dikembangkan atau enggak? Nah biasanya orang-orang yang sudah paham tentang market, dia akan paham, oh ini layak, ini enggak, ini layak, ini enggak. Kita kan enggak paham. Makanya kita yang punya ide itu, oh ini bagus nih, ya, ada yang butuh, ada yang ini. Gitu. Ternyata setelah di pitch kan, orang lihat, enggak, ini enggak ini. Gitu. Seperti itu. Oke, nanti dibuat ya idenya. Kalau bisa sampai jadi PKM ya alhamdulillah. Kalaupun berbeda ya nggak ada masalah. Gitu. Tapi targetnya adalah kalian belajar untuk membuat sebuah ide dan bagaimana mengungkapkan ide itu sama mencari apakah memang ini bisa marketable atau enggak. Gitu. Marketable atau enggak, ada impact-nya atau enggak, sebagainya. Itu dari saya mungkin kuliah hari ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup sesi untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.